Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Sabtu kemarin kami punya acara tilik bayi ke Jombang. Tidak ada rencana, tiba-tiba digerakkan Allah untuk ke ziarah ke makamnya Kiai Haji Wahab Hasbullah. Beliau adalah pahlawan nasional, sekretaris dan bendahara dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, yang ketika itu mau ke Mbah Hasyim ternyata sudah kesorean. Kesini ada pembelajaran yang luar biasa. Mari kita buka dengan sholawat burdah. Nanti rahasianya saya terangkan di belakang. Sama-sama. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja. Jadi teringat orang tua kita, doakan likulli hauli minal awali muqadaqimi ya Rabbi bil. Ya Allah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad Mustafa, kabulkan hajat maksud-maksud kami, ampuni dosa kami, orang tua kami, guru-guru kami, wafir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kami ketika di depan makbarah beliau sambil mengkonekkan hati, barangkali ada kesamaan apa. Yang pertama, saya melihat di sini ada bunga melati Belanda. Kok sama dengan di depan rumah ini? Kemudian saya lihat di tembok tadi itu juga ada tulisan diputus di sini, Robbi auzi'ni an azkura dan seterusnya. Inilah amalan saya. Ketika sujud biasanya saya menambah doa ini, karena Rasulullah itu memerintahkan ma yakunul abdu min rabbihi fa huwa sajidun fa aksiru doa. Tidak ada keadaan yang paling dekat dengan Allah kecuali sujud, perbanyak doa. Di samping doa-doa sholat, kita dianjurkan doa-doa yang lainnya. Hampir sama, ini Al-Ahqaf ayat 15. Rabbi auzi'ni an azkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan. Bedanya di sini, tardau wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Ini keputus tadi. Jadi ada kesamaan. Kemudian di dalam hati saya berkata, jangan-jangan amalan Mbak Wahab ini sholawat. Jangan-jangan.
Pulang saya browsing, ternyata betul amalannya adalah sholawat burda, terutama pada bait ini, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muqtamihimi, dibaca 100 kali. Yang ketika itu Mbak Wahab mau berangkat ke Jakarta, ketemu sama Presiden Soekarno, ingin menyampaikan ide sebelum berangkat itu, pesan kepada santrinya, diamalkan, jangan sampai berhenti sebelum saya pulang. Pulang alhamdulillah usulannya diterima oleh Presiden Soekarno. Berarti hadis ini nyata, almar'u ma'aman ahabba, seseorang itu nanti akan dipertemukan, dikumpulkan sesuai yang disenangi. Kalau senangannya sholawat, amalannya sesama sholawat, frekuensinya nyambung enggak? Nyambung zahir dan batin. Para rasul, para nabi, pahlawan sepakat tidak pernah mati. Surat Al-An'am ayat 169. Wala takhsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata, janganlah engkau mengira orang yang mati di jalan Allah adalah mati. Kata janganlah engkau mengira berarti banyak yang mengira. Kalau sihul kalamnya seperti itu, janganlah engkau mengira berarti banyak yang mengira. Janganlah engkau mengira orang yang mati di jalan Allah, terutama ini pahlawan nasional. Semua pahlawan itu tidak berlaku mati. Akan tetapi beliau itu hidup. Bal akhyaun, ten pundi inda rabbihim, di sisi Allah. Yurzakuna, mendapatkan rizki. Saking melimpahnya mendapatkan rizki sampai berkahi setan-setan warung, ya, sampai berkahi yang masih hidup. Kita ini yang masih hidup berkahi apa melaknati? Kira-kira orang ketekan jenengan itu tambah berkah apa tambah ya, pernah saya ibaratkan bahwa orang sesama senang itu kumpul. Jenengan itu kalau pesta perkawinan kan ada catering. Itu sesama suka kikil, yuk antri no kikil. Betul? Sesama suka rawon, antri di rawon. Sesama suka bakso, antri di bakso. Ini meneguhkan almar'u ma'aman ahabba. Semoga kita nanti mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali sudah membaca sholawat burda tapi mungkin belum tahu. Ya Allah, semoga sholawat selama-lamanya sampai kepada Rasulullah Habibika, kekasihmu ya Allah, khairul khalqi kullihim, sebaik-baik makhluk. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu, dia Rasul itu kekasih, kami mengharap syafaatnya. Kapan? Likulli haulin, setiap ada peristiwa genting, peristiwa yang luar biasa, minal ahwali, dari peristiwa-peristiwa besar, muktahimi, yang menimpa kami. Jadi kalau ada masalah besar baik dunia akhirat, baca ini supaya mendapatkan syafaat Rasulullah. Tidak hanya masalah dunia, terutama nanti ketika di atas Siratal Mustaqim seperti apa, ketika di timbangan amal seperti apa, kita enggak ingat siapa-siapa, ketika itu sibuk. Satu-satunya yang kita harapkan adalah syafaat. Tidak ada hamba yang masuk surga kecuali Rahman Rahimnya Allah dan syafaat Rasulullah. Ya Rabbi bil Mustafa, wahai Tuhanku, bil Mustafa, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, nama lainnya adalah Mustafa.
Baligh maqasidana, jenengan sampaikan maksud, kabulkan doa-doa kami. Waghfir lana ma madha, ampunilah dosa-dosa kami yang lalu. Di sini tersirat orang tua kita, guru-guru kita, ya wasi al-karami, wahai yang luas kemuliaannya atau dermawannya. Dan untuk meneguhkan, sholawat burda itu ditulis oleh Imam Al-Bisiri, ulama Mesir yang ketika itu dalam keadaan lumpuh, dalam keadaan stroke. Sekilas info, barusan dengar dari Abani, istrinya Aba Kohar dalam keadaan sakit, di stroke ya Pak, sempat tidak sadarkan diri di ruang ICU. Kita doakan semoga dengan salawat burda, dengan salawat disembuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Imam Al-Bisiri ini sakit lumpuh, stroke, semua dokter Mesir itu angkat tangan. Panjenengan biar ngerti kenapa sholat burda itu kok dibaca orang sedunia, karena beliau menulisnya dalam keadaan ekstrim. Purun mirengaken Bu? Bu? Pun lami ngamalkan sholat burda? Pun, sing nulis sinten Bu? Opik, ngawur opik. Tak kenal, tak sayang. Ya, Imam Bisiri dalam keadaan stroke, dalam keadaan lumpuh, tidak berdaya. Semua dokter Mesir itu angkat tangan dan divonis mati. Beliau sare tidur bermimpi dengan Rasulullah. Ya, bermimpi Rasulullah, beliau disuruh nulis sholawat, terus sholawat. Setelah berhari-hari, berminggu-minggu nulis sholawat selesai, mimpi yang kedua ketemu Rasulullah, dihadiahi burda. Burda itu selimut atau mantel. Bangun tidur langsung sembuh. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ekstrim enggak? Ekstrim. Kita tidak bisa membayangkan posisi ketika itu Imam Bisiri itu sakitnya seperti apa, butuhnya seperti apa. Kira-kira dimensi keimanan kita bisa ngejar enggak? Enggak. Saking hebatnya buku ini, sholawat ini berarti punya ruh. Punya ruh cintanya Rasulullah itu seperti apa? Sampai dibaca orang sedunia. Bahkan ada yang tidak sepakat, enggak peduli, enggak paten. Karena buku ini mengalir kepada yang punya hati yang sama, betul? Kata beliau, walaupun ada yang enggak mau, enggak apa-apa. Wong bukan untuk saya kok, betul? Ya Allah. Jadi mau enggak kita itu dikumpulkan dengan orang-orang yang pecinta Rasul? Mau? Kalau mau, jenengan harus punya cipratan cinta supaya ketemu. Kalau kita ingin menumbuhkan cinta Rasulullah, maka kita akan dipertemukan orang yang jatuh cinta. Contoh saya kecil, nulis buku Cahaya Wudu, ngambil referensi bukunya Mbah Hasim. Tapi yang saya ambil itu taklim muta'alim. Di antaranya, kalau belajar seperti ini, ustadznya harus punya wudu, jamaah santrinya harus punya wudu. Suci, al ilmu kan nur, nur ala nur. Akhirnya Allah terlibat, mudah paham, dan tidak kakean. Bu. Nur ala nur. Pas lagi jatuh cinta, tiba-tiba ketemu lagi sama bukunya Mbah Hasim yang berjudul An-Nurul Mubin. An-Nurul Mubin kalau diartikan adalah cahaya yang nyata. Maksudnya itu Nur Muhammad, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Saya buka ternyata daftar isinya, loh inilah hatiku. Berarti dipertemukan penulis dengan penulis, karya dengan karya, jariah dengan jariah, ilmu dengan ilmu, pendakwah dengan pendakwah. Semoga pahlawan dengan pahlawan. Understand? Paham? Jenengan ini pahlawan tanpa jasa. Pahlawan dalam rangka untuk menghidup-hidupkan agama Islam sesuai dengan makomnya masing-masing. Betul? Kalau tidak senang, kesini itu enggan enggak? Ono ay alasan. Betul? Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.